Bersama meski laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN Rafael Aluntri Sambodo sebesar 56 miliar rupiah dinilai tidak sesuai dengan profil ASN dan PPATK juga sudah mengungkap transaksi mencurigakan Rafael yang mencapai 500 miliar rupiah serta ada juga simpanan uang Rafael senilai 37 miliar di safe deposit box. KPK masih belum juga menetapkan mantan pejabat pajak itu sebagai tersangka tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Apakah begitu sulit mengumpulkan dua bukti untuk menjerat Rafael atau ada alasan lain yang membuat KPK ragu menyentuh Rafael? Saya akan membahasnya bersama dengan mantan Komisioner KPK ada Saud Situmorang serta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Selamat malam Pak Saud, Bang Boyamin. Selamat malam Sylvia. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh lagi Pak Saud dan Bang Boyamin, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Pak Saud. Pak Saud, menurut Anda kenapa KPK itu belum menaikkan status Rafael ke tingkat penyidikan padahal berbagai data, kekayaan dan transaksi tidak wajar Rafael itu sudah tersaji? Ya tadi seperti disampaikan Anggia tadi ya, Anggia udah jelas ya. Terus kemudian kalau kita mau agak sedikit lebih nonjok lagi sebenarnya pakai pasal, tadi kan pasal 69 udah disebut tuh. Kalau mau nonjok lagi pasal 77. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan itu terdakwa wajib garis bawahi membuktikan bahwa kekayaannya bukan hasil tindak pidana. Jadi artinya kalau dia nggak bisa buktikan ya udah lu masuk gitu. Jadi maksud saya kalau kembali ke pertanyaan tadi, mungkin ada strategi ya teman-teman ya. Saya membayangkan dulu kalau pernah di sana kadang-kadang suka sebel kok lama gitu. Karena kehati-hatian itu ya kita selalu bikin berupaya prudent gitu. Cuman pertanyaannya ini menjadi kita kelihatan tidak sabar karena memang udah terungkap ke publik. Itulah salah satu sebab kenapa penyelidikan itu kalau dilakukan dari awal termasuk meneliti orang-orang yang memiliki LHKPN yang dicurigai ini atau katakanlah laporan LHA-nya PPATK dijalankan akan lebih baik. Kalau sekarang ini kan udah muncul ke publik. Sebenarnya kasus-kasus besar itu ada yang setahun, setahun lebih lama memang. Tapi karena ini udah muncul di publik seharusnya jadi prioritas. Apalagi ya, common sense kita itu udah nggak sulit-sulit amat ini. Kalau kita harus buktiin rumahnya di sini, ininya di sini, kalau agak sulit-sulit ya masuk aja satu mobil kemarin itu aja deh. Itu aja itu udah cukup sebenarnya. Jadi Pak Saud untuk mengumpulkan minimal 2 alat bukti seharusnya tidak susah ya? Enggak, apalagi kalau itu dari PPATK kan saya berulang-ulang mengatakan tuh yang udah matang benar itu, udah jelas bahwa ada transaksi yang sebenarnya di luar profil dia dan kita nggak butuh tindak pidana asalnya, itu udah dijelaskan tadi di 69 dan kemudian di pasal 77 kalau Anda nggak bisa buktikan itu ya kamu TPPU gitu. Jadi saya hanya memaklumi mungkin teman-teman di sana ada value yang berubah ya. Value yang berubah di penyidik atau penuntut atau kemudian di kepemimpinannya sehingga kemudian ini agak sedikit slow down. Ya, baik. Mungkin itu kalau saya pikir, saya memakluminya di situ. Karena kalau mereka mau cari-cari seperti Mbak bilang tadi, ya saya pikir ya publik aja udah paham ini kasusnya udah sangat terang benderang gitu Mbak. Kalau kasusnya sudah terang benderang nih, Bang Boyamin, kalau kata Pak Saud kan tadi sudah matang sebetulnya alat buktinya. Jadi menurut Anda apa yang membuat KPK belum juga menaikkan ini ke tingkat penyidikan? Apakah karena kasus Rafael ini bisa saja menyeret banyak nama lain, pemain besar misalnya, sehingga KPK jadi berhati-hati? Hanya kurang satu Sylvia, yaitu kurang berani, itu aja. Kurang berani apa sih? Memangnya apa yang ditakutkan? Ya, mau apa lagi? Alat bukti sudah ada. Hasil LHA PPATK itu kurang apanya? Kalau itu dulu bocor ke saya tahun 2015 itu sudah saya goreng itu. Dan saya saya laporkan ke Kejaksaan Agung, polisi, KPK, begitu 3 bulan nggak ditindaklanjuti, saya gugat pra peradilan biar ketahuan publik, oh urusannya ini gitu. Kalau saya bocor ke saya, sayangnya nggak bocor ke saya.
Pak Saud dulu di sana jangan-jangan juga nggak tahu itu ada laporan tahun 2012 tembusan itu, karena hanya berupa surat gitu. Kalau ada mesti Pak Saud mesti bocorkan ke saya diam-diam sebenarnya. Kan sering sekongkol saya dengan Pak Saud itu. Sebenarnya itu aja kurang berani. Nanti saya kirim ini aja lah STMJ ke pimpinan KPK sama penyidik-penyidiknya. Mungkin minggu depan lah gitu. Kalau masih Kurang beraninya lagi kenapa ya Bang depan. Boyamin? Menurut Anda kurang beraninya kenapa? Ya karena proses yang sudah terbiasa menurut saya loh ya. Periode yang sekarang itu mulai semakin lemot, semakin mulai malas, dan ada beberapa kemudian yang mohon maaf terpaksa saya buka, mulai ada agenda-agenda politik yang itu bahasa saya itu mengutuk gitu kan. Ketua KPK sebelumnya saya khawatir ini mulai kutukan itu juga mulai menghinggapi Pak Ketua KPK yang sekarang untuk mulai melirik-lirik politik gitu. Dan itu saya khawatir lagi gitu, karena saya punya pengalaman yang agak panjang kalau mengurusi ketua-ketua KPK yang ada masalah kaitannya dengan dugaan-dugaan yang mulai melirik-lirik politik. Dan ini kan tahun-tahun politik dan tahun terakhir dari pimpinan KPK. Mungkin barangkali mulai melirik-lirik sana, mungkin ingin terpilih lagi, jadi mulai melakukan beberapa hal yang kira-kira dugaan lobby-lobby dan segala macam, ingin terpilih lagi atau nanti setelah ini jadi apa gitu. Ada yang lebih tinggi lagi nampaknya dari itu. Saya hanya melihat itu aja. Jadi ini melihat sejauh mana kira-kira dampak dari yang bersangkutan kalau ini keras misalnya. Jadi ini masih tes ombak kalau menurut Bu Susi Pujiastuti. Itu aja Silvia. Oke, saya minta tanggapannya nanti dari Pak Saud ya. Kita jeda lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Kembali kami bahas kenapa kasus Rafael belum juga naik ke tingkat penyidikan, belum ada tersangka. Pak Saud, apakah seperti kata Bang Boyamin, karena kepemimpinan KPK kali ini punya agenda-agenda politik, atau bahasa saya tadi, kasus ini bisa saja menyeret banyak nama lain, seperti nama-nama besar sehingga harus KPK jadi berhati-hati? Ya bisa jadi juga begitu, karena memang situasinya sekarang kan dia udah di bawah lembaga ini, kan sudah di bawah pemerintah, bagian dari eksekutif. Jadi kalau kita mau dekati dari pisau analisis tingkat independensinya, ya wajar aja kalau dia mencurigakan gitu ya. Di tengah publik yang sudah mirip, ini kan wisdom crowd-nya publik ini kan sekarang udah mirip kayak kasus Eliezer ya, cuma ngeliatin orang meme terus jadi tiap hari. Maksud saya harus direspon. Nah, respon yang lambat itu ya wajar aja kalau menimbulkan macam-macam anggapan seperti yang disampaikan oleh Boyamin tadi. Nah, agak berbeda kalau dibanding sebelumnya. Kita itu sangat-sangat independen dalam pengertian menentukan setiap case. Demikian juga penyelidik dan penyidik gitu. Dalam hal tertentu kita mengguidance mereka, mengarahkan mereka kalau ada yang lambat dan seterusnya. Tapi dinamika di dalam saat ini saya terus terang masih belum bisa memastikan ya apakah mereka masih perform ya untuk menginikan kinerja gitu. Sehingga kenapa bukti yang sudah sangat terang benderang ini diselesaikan cukup lama, saya masih berpikiran bahwa ada upaya mungkin agak kehati-hatian, tapi kehati-hatian itu biasanya memang macam-macam. Apakah di problemnya, apakah di politiknya, ya kan, di substansinya atau dan lain-lain, sehingga wajar lagi menimbulkan macam-macam pertanyaan, ya kan. Semua media sudah paham betul gimana pasal 69, pasal 77, pasal 4, pasal 5, pasal 3, 4, 5 dan seterusnya itu di Undang-Undang TPPU. Tiap hari kan bahas kayak gitu tuh. Hampir tiap hari saya mau Mas Boyamin ngomong, terus Ibu Yenti ngomong, lama-lama kan publik teredukasi. Tadi Anggia juga udah nyebutin gitu. Nah, ini kalau nggak ditanggapi dia, ini gimana ya, negara ini ada undang-undangnya kok nggak berani, padahal ada wewenang gitu. Itu kompetensinya kamu, kompetensinya KPK gitu. Karena memang dia penyelenggara negara kan, kompetensinya KPK itu penyelenggara negara. Beda yang kemarin yang 300C itu kan kemungkinan ada bukan penyelenggara negara, itu kita diskusi lain kali lah itu tentang itu. Ya. Tapi yang ini udah jelas, PN-nya jelas gitu. Jadi nggak ada ragu-ragu lagi sebenarnya. Gitu, keraguan-raguan itu Pak Saud, apakah karena masih ada perbedaan pandangan soal untuk bisa menjerat Rafael masuk ke TPPU-nya dulu, atau harus ada tindak pidana asalnya dulu? Enggak, kalau tindak pidana asal nggak perlu. Nanti
PPATK juga sebel lama-lama. Oke, memang akan ada mainstream seperti itu, tapi itu mainstream lama lah kayak begitu, ya kan? Jaksa penuntut itu harus sudah mulai berani. Kalau nggak umpamanya apa namanya itu di TPPU-nya di belakang, di bagian belakang, atau apa namanya pidananya jadi di bagian depan. Untuk kasus ini kan udah jelas, itu udah nggak mungkin ini dagang apa gitu loh, atau umpamanya ini orang ngambilin batu baranya Boyamin terus dijualin terus dapat duit, itu enggak, itu udah jelas korupsi ini gitu. Jadi udah gampang sebenarnya. Jadi kalau umpamanya kalau kita bicara umpamanya mereka ragu tentang TPPU-nya, ya dia bikin sama-sama aja sekalian dikumulatifkan gitu, ya kan, atau jangan dibuat, atau jangan terserah strategi yang mau alternatif juga bisa, ya kan. TPPU-nya di depan, terus kemudian di belakang. Ini kan soal strategi aja. Tapi yang paling penting kan sebenarnya bagaimana mereka meyakini ada aparatur penyelenggara negara yang abuse di tengah utang luar negeri kita sangat banyak, kan di tengah apa namanya tax ratio kita yang masih 10%. Jadi KPK kan ada unsur pencegahan, itu yang saya bilang unsur pencegahannya masuk, unsur penindakannya terlebih. Jadi kalau ditanya lagi Mbak Sylvia, sebenarnya ya udahlah, ini sebenarnya kita tunggu, mungkin mereka lagi capek ya kali ya gitu ya, atau lama gitu kan. Yang muncul kan sekarang Pak Pahala terus, pencegahan terus kan. Baik. Ya mungkin pimpinan masih tiarap semua kan, belum berani menjelaskan gitu. Ya. Bang Boyamin, apa dampaknya jika KPK tidak juga segera menetapkan tersangka dalam kasus ini? Ya kalah dengan Polda Jawa Tengah, Ditkrimsus, yang telah berani tahun 2015 melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang tanpa ada predikat crime-nya. Karena saya waktu itu kuasa hukum dari sebuah bank cabang di Kota Tegal. Dan itu betul-betul tidak ada pasal yang lain kecuali pasal pencucian uang. Dan artinya itu juga Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Terus pengadilannya Pengadilan Negeri Tegal, dan itu sudah inkrah gitu. Saya belum sempat ke Solo untuk ngambil salinan putusan. Mau saya copy banyak-banyak, saya serahkan KPK deh nanti. Kalau perlu juga teman-teman media juga biar sama-sama tahu bahwa yang namanya predikat crime itu rangkaian cerita saja gitu loh. Jadi hanya dibuat cerita, oh ini ada pegawai bank kerjasama dengan orang luar, mengajukan kredit dengan jaminan yang tidak memadai, terus kemudian macet. Gitu. Ini kan seakan-akan sebenarnya kayak cuma bobol bank biasa, tapi penyidik Polda Jawa Tengah berani membuat ini menjadi pencucian uang, murni pencucian uang. Dan saksi ahlinya waktu itu memang Bu Yanti juga, Bu Yanti Karnasih. Nah, kayak begini masa KPK kalah dengan level Polda Jawa Tengah dan posisi ya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga, dan hakimnya di Pengadilan Negeri Tegal. Dan kreativitas itu sudah dilaksanakan tahun 2015. Jadi kalau ngomong bahwa predikat crime itu ya ketinggalan zaman. Ini fakta hukum loh ya, jurisprudensi ada loh. Kalau cuman perdebatan saya ngalah deh gitu. Jadi itu konsekuensinya kalau KPK itu nanti tidak pernah berani melakukan penyidikan segera, itu ya konsekuensinya akan makin banyak bobol kita dari pajak, dari bea cukai, dari PNBP. Dan ini saya ke Samarinda ini sekaligus penelitian, banyak perusahaan tambang batu bara yang melakukan dugaan transfer pricing. Jadi 5 tahun yang lalu harganya murah, sekarang sudah naik 5-10 kali lipat, tapi pajak yang dibayarkan 2 tahun ini pajak sama dengan 5 tahun yang lalu. Nah itu dugaannya dijual kepada kelompok sendiri harga murah, baru dijual ke luar negeri. Ini aja belum ada perbaikan loh Sylvia. Iya, makanya begitu nanti. Makanya mudah-mudahan setelah ini kita tunggu lagi ya. Sampai kapan ini kira-kira KPK masih butuh waktu untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini? Pokoknya bulan depan kalau belum penyidikan saya gugat pra peradilan aja lah, biar ketahuan apa kerjanya. Gitu. Terima kasih Bang Boyamin selaku Koordinator Maki dan juga mantan Komisioner KPK Pak Saud Situmorang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.